Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, warga Gunung Sulih di Kecamatan Ciwandan, Cilegon yang terkena dampak bau menyengat mendapatkan bantuan sembako dari perusahaan Chandra Asri yang diduga menjadi penyebab munculnya bau yang mengganggu tersebut. Sebanyak 2.000 paket bantuan sembako disediakan sebagai salah satu bentuk simpati terhadap warga di sekitar perusahaan tersebut. Warga di lingkungan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, termasuk warga kota Cilegon yang merasakan bau menyengat yang terjadi beberapa hari lalu sebagai bentuk simpati atas kejadian yang menimpa warga pada Rabu 24 Januari, perwakilan perusahaan Chandra Asri menyambangi sejumlah rumah warga dan menyalurkan bantuan paket sembako. Head of Corporate Communications, Chandra Asri, Krisanti Tarigan mengatakan sebanyak 2.000 paket bantuan sembako akan disalurkan secara bertahap di lingkungan terdekat atau perusahaan yang diduga menjadi penyebab munculnya bau menyengat tersebut. Penyerahan bantuan di Kelurahan Gunung Sugih dilakukan setelah berkoordinasi dengan kelurahan setempat. Adapun penyerahan bantuan ke daerah saat ini masih dalam pendataan. Bantuan dari Chandra Asri ini pun mendapat apresiasi dari Camat Ciwandan, Agus Aryadi, yang ditemui di tempat terpisah. Jadi hari ini kita menyerahkannya 500 dulu, dan kemudian secara bertahap nanti akan ada 2.000 paket sembako yang akan kami berikan, donasikan kepada warga sekitar gitu, sebagai bentuk bantuan kami dan juga silaturahmi Chandra Asri kepada warga di sini, terutama di ring 1 kita. Kami berharap tentunya ke depan perhatian Chandra Asri kepada masyarakat sekitar di wilayah Gunung Sugih dan sekitarnya yang berdekatan sekali dengan Chandra Asri bisa lebih ditingkatkan lagi dalam rangka kita ingin menjaga bertetangga secara baik. Berdasarkan pantauan di lokasi, meski sudah tidak tercium bau menyengat, posko layanan kesehatan di Kelurahan Gunung Sugih masih membuka layanan posko kesehatan bagi warga. Pihak Chandra Asri pun mengaku siap menanggung biaya pengobatan jika warga terdampak memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Pemirsa, program bantuan kelompok usaha bersama atau KUB yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan kenaikan anggaran menjadi 825 juta rupiah di tahun 2024. Anggaran yang bersumber dari APBD digunakan untuk menekan angka kemiskinan melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah atau SPKD. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2024 ini kembali melanjutkan program bantuan kelompok usaha bersama atau KUB dengan anggaran yang lebih besar dibanding anggaran yang dihabiskan di tahun 2023 lalu. Jika di tahun 2023 KUB yang dijalankan dengan menggunakan dana APBD memerlukan anggaran sebesar 640 juta rupiah, maka di tahun 2024 ini KUB dianggarkan dengan dana sebesar 825 juta rupiah untuk menjalankan strategi penanggulangan kemiskinan daerah atau SPKD. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kalimantan Utara, Arminsyah, saat dijumpai pada Rabu 24 Januari mengatakan, untuk tahun 2024, KUB membagi anggaran menjadi dua, yakni 625 juta rupiah untuk kelompok sasaran penerima bantuan sebanyak 25 hingga 40 kelompok ternak di seluruh kabupaten kota di Kaltara. Setiap kelompok ternak akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 25 juta rupiah untuk modal usaha. Sedangkan anggaran lain sebesar 200 juta rupiah disalurkan sebesar 3 juta hingga 5 juta rupiah per orang sebagai modal usaha tunai bagi 48 hingga 100 orang warga rentan. Arminsyah menjelaskan bantuan KUB dari APBD Kaltara ini tidak lagi dalam bentuk barang. Ini sebenarnya APBN kemarin itu. Tapi setelah rejimnya berganti, kementeriannya juga berganti ya. Nah jadi APBN itu sudah nggak ada. Jadi ini kita support dengan dana APBD. Ya kalau yang kemarin itu memang dalam bentuk APBN sebelumnya. Itu juga dalam bentuk barang informasinya.
Adapun tugas lain dari Dinas Sosial Kalimantan Utara terhadap program Bantuan Kelompok Usaha Bersama atau KUBE ini adalah melakukan verifikasi data penerima manfaat agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. Kemudian Dinas Sosial juga melakukan monitoring terhadap bantuan yang telah disalurkan agar dimanfaatkan secara tepat guna. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu.
Kavamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kavamart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Siap. Di toko Kava Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kava Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kava Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU.
Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Meski tidak memiliki modal yang cukup, seorang ibu rumah tangga di Rembang, Jawa Tengah tetap memberanikan diri maju sebagai calon legislatif. Mengentaskan kasus stunting dan menyerap aspirasi pemuda di Rembang menjadi salah satu misinya jika terpilih menjadi anggota legislatif nantinya. Inilah keseharian Indriana Priharistianti atau akrab dipanggil dengan Mbak Nana, seorang ibu rumah tangga warga desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Dirinya nekat maju sebagai caleg meski tak mempunyai modal yang cukup. Dengan dana ala kadarnya, Indriana mendaftar menjadi caleg dan bersaing di Dapil 1 Rembang. Dorongan semangat dari keluarga dan warga sekitar menjadi penyemangatnya untuk menjadi wakil rakyat. Metode kampanye yang dipakai cukup sederhana, yakni door-to-door, mendatangi rumah warga dan membagikan stiker bergambarkan dirinya, serta menjelaskan visi misi sekaligus menyerap aspirasi. Kegiatan door-to-door ini diyakininya cukup efektif di tengah keterbatasan modal menjadi caleg. Saya ingin membantu menurunkan stunting, menyerap dan mengakomodir inspirasi anak-anak muda. Sehari-hari ngapain nih kegiatannya? Ibu rumah tangga. Jika terpilih nanti menjaga amanah yang dipercayakan masyarakat kepada saya. Target menang ya, Mbak? Menang, Mas. Berapa perolehan suara, Mbak? 4.000 suara. 4.000 suara. Ini daerah pilih mana, Mbak? Dapil Kota, Rembang 1. Dirinya berharap warga mampu memilih wakil rakyat yang berkompeten, memberikan kemajuan bagi masyarakat dan menjauhi politik uang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 18 seniman yang terdiri dari seorang pematung dan 17 perupa menggelar pameran bersama. Pameran ini menjadi ajang aktualisasi ekspresi sikap seniman di tahun politik 2024. Pameran seni yang digelar di Kopi Macan Tirta Nirmolo, Kapanewon, Kasihan, Bantul ini berisi pameran lukisan dan patung dengan tajuk Reunion 2, Sandiakala Ning Nagari. Kegiatan tersebut rencananya digelar hingga awal Februari menjelang gelaran pemilu. 17 perupa merupakan seniman lukis senior yang memiliki rekam jejak karya di jagat kesenian nasional maupun internasional. Kepala Bapeda Bantul, Fenty Yusdayati, mengatakan kegiatan seperti ini akan menjadi agenda rutin mengingat Bantul merupakan rumahnya para seniman di daerah istimewa Yogyakarta, di mana 70%-nya berasal dari sini. Apalagi saat ini Bantul sedang berjuang menjadi kota kelima yang tercatat di UNESCO sebagai kota dengan warisan folk art dunia. UNESCO, baru Ambon karena musiknya, Ambon karena musik. Pekalongan karena batik lebih dulu Pekalongan, kemudian Jakarta karena literasi, satu lagi Bandung ya, Bandung, 4 kota itu ini Bantul mau kelima, kita saingan sama Solo. Sementara itu penulis katalog Hajar Pamadi mengungkapkan tema pameran Sandiakala Ning Nagari merujuk pada pemaknaan perubahan waktu yaitu sore menuju malam hari. Dalam bahasa Sanskerta istilah swastamita memiliki makna senja. Kata Sandiakala dimaknai sebagai peralihan kekuatan baik dan buruk, terang gelap dan senja adalah menjelang malam.
Bila dikaitkan dengan negari, dalam hal ini politik kekuasaan, sandiakala bisa jadi memiliki penanda adanya perubahan masa pemerintahan bila hal ini dikaitkan dengan tahun politik saat ini. Menafsirkan atau menginterpretasi. Salah satu karya adalah Afriel. Ini mencoba mengangkat, melihat senja itu bukan kecerahan, ketenangan. Maka warna-warna yang di belakang saya ini yang dianggap oleh Afriel itu sebagai konsep. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Irawan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kodam 17 Cendrawasih melakukan aksi pembersihan pantai dan penanaman pohon kelapa sepanjang pantai Holtekam, Jayapura, Papua. Penanaman pohon ini bertujuan untuk menahan abrasi dan gelombang pasang, serta untuk mengurangi dampak pemanasan global. Demi menahan abrasi, 1.000 pohon kelapa ditanam oleh Kodam 17 Cendrawasih, Polda Papua, serta organisasi masyarakat di sepanjang pantai Holtekam, Jayapura, Papua, Kamis 25 Januari. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen TNI Ishak Pangemanan mengatakan, program ini merupakan bentuk kepedulian TNI dalam menjaga kelestarian lingkungan. Aksi bersih-bersih pantai juga dilakukan untuk menjaga pantai sehingga tidak tercemar oleh sampah. Jenis tanaman yang mudah tumbuh di daerah pantai. Di mana-mana sepanjang pantai itu kelapa tumbuh dengan baik. Kalau kita tanam pohon yang lain, belum tentu tumbuh, tapi kalau kelapa dia bisa survive dan tumbuh baik. Juga sekaligus kelapa ini akan menahan ombak, abrasi. Maijen Ishak menambahkan, selain membuat pantai jadi bersih, aksi ini juga menambah pesona keindahan alam Papua. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Oh, monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana
kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan di Istana Bogor, Jawa Barat. Dari kunjungan Presiden Tanzania tersebut lahir sejumlah kerjasama seperti investasi Indonesia di bidang migas hingga pemenuhan kebutuhan medis di Tanzania. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis 25 Januari. Dalam keterangan pers bersama, Jokowi mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah kerjasama. Pertama, untuk meningkatkan perdagangan, Indonesia-Tanzania membentuk Preferential Trade Agreement yang peluncuran negosiasinya dimulai tahun ini. Kedua, komitmen investasi di bidang migas akan diperkuat melalui Pertamina dan Tanzania Petroleum Development Corporation, serta rencana kerjasama LNG dan investasi pupuk. Yang ketiga, terkait kerjasama pembangunan, Indonesia berkomitmen meningkatkan kerjasama, revitalisasi, Farmers, Agriculture and Rural Training Center di Morogoro, pelatihan SDM bidang migas dan pertanian, dan penerapan nasional single window system. Pembahasan kerjasama yang keempat adalah terkait kesehatan, di mana perusahaan farmasi Indonesia berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan medis di Tanzania. Dan yang terakhir, Indonesia-Tanzania membahas mengenai situasi di Gaza. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berjalan keluar atau walk out saat Duta Besar Israel Gilad Erdan memberikan pernyataan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Hal tersebut merupakan debat ketiga DKPBB untuk konflik Palestina-Israel.
Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.